Nahdlatul Ulama dibangun melalui jaringan para kiai dan santri. Begitu pula keberadaan Nahdlatul Ulama di Surakarta tidak lepas dari peran kalangan pesantren, baik yang mereka nyantri di Surakarta maupun di luar wilayah Surakarta. Pada era tahun sebelum 1930-an, di wilayah Surakarta dan sekitarnya telah ada beberapa pondok pesantren yang cukup termasyhur. Yang salah satu di antaranya adalah pesantren Jamsaren. Pesantren Jamsaren didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono III yang memerintah dari tahun 1749 hingga 1788, yang kemudian dilanjutkan oleh Pakubuwono keempat yang memerintah dari tahun 1788 hingga tahun 1820. Pada saat itu, Pakubuwono III mengangkat Kiai Jamaksari atau Kiai Jamsari dari Banyumas sebagai penasehat raja dalam bidang keagamaan. Pakubuwono keempat kemudian memberi hadiah sebidang tanah di sebelah barat daya Keraton Kasunanan. Dengan bantuan Kasunanan Surakarta, tanah tersebut dibangun masjid dan pesantren untuk memberikan pelajaran agama Islam kepada masyarakat di kawasan tersebut. Kampung dan pesantren itu kemudian diberi nama Jamsaren. Pondok Jamsaren kemudian menjadi wahana pendidikan untuk mencetak intelektual Islam yang peduli terhadap kebudayaan, keadaan ekonomi, politik, dan sosial pada masa itu. Bahkan dalam era Perang Jawa tahun 1825 hingga 1830, pesantren Jamsaren menjadi salah satu penghubung komunikasi politik antara Pakubuwono ke-6 dengan Pangeran Diponegoro, yang akhirnya berakibat pesantren Jamsaren ditutup oleh Belanda dan Pakubuwono ke-6 diasingkan ke Ambon. Setelah Perang Jawa berakhir yang ditandai dengan penangkapan Pangeran Diponegoro, Belanda terus melakukan pengejaran dan penangkapan kepada para pendukung Pangeran Diponegoro, termasuk Pakubuwono ke-6 serta ulama pesantren Jamsaren yang kala itu dipimpin oleh Kiai Jamsari II, yang tidak luput dari hal tersebut. Setelah beberapa waktu mengalami kevakuman, pada masa Pakubuwono ke-9 yang bertahta dari tahun 1861 hingga tahun 1893, pesantren Jamsaren kembali dihidupkan. Pakubuwono ke-9 mengangkat Kiai Zahid sebagai penasehat. Pesantren ini kemudian terus berkembang dan puncaknya ketika diasuh oleh Kiai Idris, putra Kiai Zahid. Kiai Haji Muhammad Idris dan Kiai Haji Muhammad Zahid lahir pada tahun 1861 atau 1862 berdasarkan riwayat dari Habib Lutfi Pekalongan.
Idris baru memimpin Jamsaren setelah kembali dari pesantren darat Semarang sepeninggal Kiai Soleh Darat. Kiai Idris diberi pangkat Mantri Ulama dan kemudian diberi pangkat Panewu Wedono. Bangunan pondok dibuat lebih lengkap dan diperluas dari kondisi semula. Selain musola, juga dikelilingi 2 rumah pondok yang terbuat dari bambu dan kayu. Bersamaan itu pula, Sunan Pakubuwono ke-10 mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Mambaul Ulum Surakarta. Dalam mengembangkan pondok, Kiai Idris dibantu beberapa pengajar, termasuk 2 menantunya, yaitu Kiai Abu Ammar dan Kiai Abdul Jalil. Materi yang diajarkan di pesantren Jamsaren adalah kitab-kitab klasik atau kitab kuning berbahasa Arab dan diterjemahkan dengan bahasa Jawa Pegon, yaitu bahasa yang disesuaikan dengan susunan bahasa Arab, seperti nahwu shorof, tajwid, qiraah, tafsir, fikih, hadis, mantik, tarikh, dan tasawuf. Metode pengajaran pun dengan cara sorogan, maju satu persatu, dan ajar juga dengan cara wekton atau gelondongan, yaitu cara berkelompok yang masing-masing membawa kitab sendiri-sendiri. Para santri tidak hanya datang dari Solo dan sekitarnya, tetapi juga datang dari daerah lain di Pulau Jawa, di antaranya Kendal, dari Kota Malang, Tegal, Semarang, Banten, Jombang, dan juga Mojokerto. Bahkan beberapa santri juga berasal dari Sumatera, Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumbawa. Alumni pesantren Jamsaren diantaranya adalah Kiai Dimyati Termas, Kiai Maskur Malang, Kiai Arwani Kudus, Kiai Mansur Popongan, Kiai Abdul Fattah Mangunsari, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, pada tahun 1908, musola pondok pesantren diganti dengan bangunan masjid, tembok, dan berlangsung hingga saat ini. Lalu pada tahun 1913, sistem pengajian sorokan diganti dengan sistem kelas. Kemudian ketika tahun 1923 Kiai Haji Idris wafat, diganti oleh menantu sekaligus muridnya yang bernama Kiai Haji Abu Ammar, yang merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama di kota Surakarta. Namun, Kiai Abu Ammar tidak langsung menggantikan posisi Kiai Idris, sebab pada awalnya ketika pihak keraton meminta kepada Kiai Haji Abu Ammar untuk menggantikan Kiai Haji Muhammad Idris sebagai Wedono Guru, ia berkeberatan. Posisi Wedono Guru kemudian diterima oleh Kiai Haji Muhson. Akan tetapi selanjutnya diserahkan kepada Kiai Abdul Jalil atau dikenal dengan Raden Ngabai Abdul Jalil Jamsari Projo Wiyoto. Kiai Abdul Jalil yang memiliki nama kecil Zamakhsari merupakan orang yang terakhir yang menggunakan gelar Jamsari. Setelah Kiai Jamsari I, Kiai Jamsari II, dan Kiai Jamsari III. Kemudian beberapa bulan tampuk kepengasuhan Pondok Jamsaren diserahkan kepada Kiai Abu Ammar, dan ketika Kiai Abu Ammar wafat, estafet kepengasuhan Pondok Jamsaren diserahkan kepada putranya, yaitu Kiai Ali Tarokah.